adik-adik, Jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu kita di Pospei Sudia. Baiklah adik-adik, kakak mau tanya adik-adik di rumah apa kabar semua? Kalau Kak Devi apa kabar? puji Tuhan kakak Ronce, kakak Devi baik-baik saja. Kalau kakak Ronce, Puji Tuhan kakak juga baik-baik. Ya, kami dua berharap adik-adik di rumah juga sehat-sehat selalu ya. Ya baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur atas satu minggu lamanya Tuhan telah menyertai kami. Dan pagi hari ini sebelum kami mulai ibadah sekolah minggu ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan sertai. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Devi, marilah kita bersama-sama mengangkat satu pujian, Ada Satu Sobatku. ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, pasang telinga kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan pahami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik.
Hari ini Kakak Debbie akan bercerita dengan judul Pengharapanku. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang apa ya? Kakak Ronca? Masih ingat Kak tentang Yusuf? Ya, benar sekali, tentang Yusuf. Nah, setelah Yusuf meninggal, bangsa Israel semakin banyak dan mereka tinggal di mana Kakak? Di Mesir. Iya, betul sekali. Mereka tinggal di Mesir. Nah, ada raja baru yang ada di Mesir. Nah, raja ini sangat kejam adik-adik karena di Mesir sudah banyak orang Israel dan raja Mesir ini tidak mau kalau nanti kerajaannya itu diambil oleh orang Israel. Makanya Raja Firaun memerintahkan bahwa semua bayi laki-laki dari keturunan Israel harus dibunuh. Wah, ngeri sekali ya Kak. Iya Kakak Ronce, tetapi suatu waktu seorang laki-laki dari suku Lewi menikah dengan seorang perempuan dari suku Lewi juga. Nah, adik-adik, suku Lewi ini masih masuk dalam bangsa Israel. Sepasang suami istri orang Lewi tersebut sudah memiliki 2 anak, masing-masing laki-laki dan perempuan. Kemudian, dalam keluarga tersebut lahir pula anak yang ketiga, yaitu anak laki-laki. Bayi laki-laki berarti dibunuh dong Kak? Tidak Kakak Ronce, selama 3 bulan ibu itu menyembunyikan bayinya. Terus setelah 3 bulan apa yang terjadi Kak? Nah, setelah 3 bulan ibu ini tidak mampu untuk menyembunyikan bayinya. Maka ibu ini membuat peti, lalu ditaruhnyalah bayi tersebut dan dibawa ke sungai Nil. Dan kakaknya yang bernama Maryam menjaga adik ini dari kejauhan supaya dia melihat kalau adiknya ini terjatuh atau bagaimana. Terus apa yang terjadi dengan bayi itu? Nah, kebetulan ada putri Firaun yang sedang mandi di sungai. Nah, adik-adik, putri Firaun melihat bahwa ada peti di sungai Nil. Kemudian ia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambilnya. Nah, ketika putri Firaun melihat ada seorang bayi, dia berpikir, pasti ini bayi dari orang Ibrani. Nah, karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka putri Firaun ini mengambil bayi itu. Ketika putri Firaun mengambil bayi itu, nah kakaknya yang Maryam ini melihat bahwa putri Firaun yang mengambil adiknya. Maka ia mendatangi putri Firaun untuk menanyakan apakah ia bisa mengambil seorang ibu buat bayi tersebut. Nah, putri Firaun setuju bahwa bayi ini harus diasuh oleh seorang ibu. Maka segeralah Maryam pulang, dia memanggil ibunya untuk menjadi ibu bayi ini. Oh, jadi Kak, bayi ini kembali lagi kepada ibunya. Iya, betul sekali Kakak Ronca. Bayi ini tidak jadi dibunuh dan ibunya merawat bayinya. Setelah anak itu sudah cukup besar, maka dia dikembalikan kepada putri Firaun. Dan putri Firaun menamakan anak itu Musa, sebab ia telah menarik anak itu dari air. Wah, luar biasa sekali Kak. Iya Kakak Ronce, ibu ini walaupun di dalam kesusahan, walaupun di dalam tekanan, tetapi ibu ini tidak pantang menyerah. Dia berpengharapan, dia berjuang, dan dia yakin bahwa Tuhan selalu menjaga sehingga ibu ini dapat merawat bayi Musa tersebut. Nah, demikian juga adik-adik di rumah. Adik-adik jangan putus asa ya. Selalu berpengharapan kepada Tuhan dan selalu berjuang
Walaupun di sekitar kita ada banyak virus, terus banyak orang yang kesusahan, apalagi adik-adik belajar di rumah. Tetapi ingatlah, adik-adik selalu semangat, selalu berjuang, tidak mudah putus asa, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, ada yang kakak mau sampaikan. Di rumah ada amplop ya. Setelah adik-adik memberikan persembahan, ya uang dari persembahan dimasukkan dalam amplop, bisa disetor di setiap hari Minggu atau kepada kakak-kakak yang akan perkunjungan di rumah adik-adik. Kita memberikan persembahan, kita nyanyi pujian Allahku besar. Mari kita berdoa syafaat. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap selalu berharap, tidak mudah putus asa, selalu bersemangat dan berjuang walaupun di dalam kondisi seperti saat ini. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Ya Tuhan, kami juga mendoakan adik-adik yang mungkin dalam kelemahan tubuh, biarlah melalui obat-obatan yang mereka minum, kesembuhan Engkau berikan bagi mereka. Dan bagi adik-adik yang malas untuk mengikuti sekolah minggu secara online, kiranya di minggu yang akan datang ia mau rindu untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi orang tua kami, berkati kedua orang tua kami, selalu memberi mereka kesehatan. Dan juga Tuhan, kami mau mendoakan bagi kakak-kakak pengasuh kami, berkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai kakak-kakak sekolah minggu, sehingga mereka dapat setia melayani adik-adik. Kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan kami ya Tuhan, dan yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, saya mengajak adik-adik semua untuk berdiri dan kita mengangkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Haleluya.
Tuhan Yesus, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama pada ibadah ini. Tuhan telah menyertai kami, dan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mau mengikuti ibadah ini. Engkau memberkati dalam setiap pendidikan mereka maupun dalam setiap pertumbuhan iman mereka maupun tubuh mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akhir ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.